Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip induksi matematika. Jadi, misalkan ada pernyataan Pn atau kadang dinyatakan sebagai rumus. Ini benar untuk setiap n bilangan asli. Maka nanti untuk pembuktian induksi matematika ada dua langkah, ya. Jadi yang pertama kita harus memastikan benar pernyataannya kalau n-nya 1. Di mana 1 ini adalah bilangan asli yang pertama. Kemudian kita anggap, ya, asumsikan itu sama saja anggap. Ya. Jadi kita anggap Pn rumusnya itu benar jika n-nya diganti k atau bilangan sampai dengan bilangan asli k itu benar. Dan nanti kita harus menunjukkan, nah ini inti dari induksi matematika itu di bagian yang ini. Yaitu kita harus bisa membuktikan bahwasanya Pn nanti juga benar ketika n-nya diganti dengan k plus 1. Oke ya, mungkin agak asing bagi yang belum pernah, tapi contohnya seperti ini. Misal ada rumus atau pernyataan, ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n. Tentu n di sini juga bilangan asli. Maka nanti rumusnya adalah setengah n dikali n ditambah 1. Nah, tentu untuk membuktikan apakah rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli, kita tidak harus membuktikan kalau 1 betul atau tidak, 2 betul atau tidak, 3, 4, 5, dan seterusnya. Padahal bilangan asli itu tidak terbatas, ya. Jadi tidak mungkin kita mencoba satu persatu. Jadi kalau kita sekedar mau ngecek, misalkan ya, kalau n-nya diganti 1, berarti ya bilangannya hanya 1 toh, ya, karena n-nya hanya 1, berarti 1 sama dengan setengah kali n-nya 1 kali n ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Apakah ini benar? Tentu benar. Kalau misalkan kita sampai 2, ya, berarti n-nya diganti 2, berarti 1 tambah 2. Apakah senilai dengan setengah kali n-nya adalah 2, n tambah 1 berarti 3. Ya, ini bisa kita coret, 1 tambah 2, 3. Nah, kalau kita mau membuktikan satu persatu kan seperti ini ya. Ini aja baru 2. Sampai 10 udah capek. Ya, jadi nggak mungkin. Sehingga dengan dua prosedur ini, kita akan bisa membuktikan bahwasanya nanti rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli, bahkan yang sangat besar. Ya. Kenapa bisa dengan dua pernyataan ini cukup? Yang pertama, misalkan rumus ini benar untuk N1. Jadi dipastikan untuk rumus yang kalau n-nya 1 harus betul dulu. Kemudian kita harus membuktikan bahwasanya rumus ini bersifat seperti ini, seperti yang nomor 2. Jadi setiap n sama dengan k itu benar. Jadi kalau misalkan sampai rumus bilangan asli ke k itu benar, maka kita harus membuktikan untuk bilangan berikutnya harus benar juga. Kalau ini terpenuhi, berarti kan logikanya gini, kalau 1 benar berarti 2 benar. Kalau 2 benar, ya otomatis 3 benar. 3 benar, 4 benar juga, dan seterusnya. Akhirnya apa? Semua bilangan asli jadi benar, karena polanya berurutan seperti itu terus. Gitu ya. Oke, ini hanya intermezzo saja, dan kita akan mulai prosedurnya. Ya, kalau kita menjawab seperti soal yang nomor A. 1 tambah 2 tambah 3 sampai N adalah setengah N plus 1. Nah, kita langkah pertama dulu ya. P1 harus benar. Nah, itu ya. Karena n-nya diganti 1, berarti P1 harus kita pastikan benar. Ya, tadi sebenarnya sudah kita coba, yaitu kalau n-nya diganti 1, berarti ya 1, ya, yang kiri hanya 1 saja, kemudian n-nya diganti 1, setengah kali n-nya 1, kali 1 tambah 1, 2. Ya, berarti untuk n1 di sini nilainya benar ya, karena setengah kali 1 kali 2 juga 1. Kemudian kita asumsikan atau kita anggap, ya, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Berarti karena n-nya sama dengan k, berarti kita bisa menggantinya dengan pk ya, karena n-nya diganti k. Kita harus mengasumsikan atau menganggap pk itu benar. Kalau P1 benar, artinya ya n-nya hanya sampai 1.
Kalau PK benar, berarti ya kita menjumlahkan sampai bilangan K. Ya, K itu bilangan asli bebas ya, yang penting tidak satu. Jadi kita tuliskan seperti ini. Berarti rumusnya kalau N-nya diganti K ya menjadi setengah kali K kali K plus 1. Ya, seperti itu. Tujuan kita adalah membuktikan bahwasannya nanti PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita harus membuktikan apa? P dalam kurung K plus 1 harus benar juga. Jadi tujuan akhir untuk soal yang pertama, kita harus menunjukkan nanti kalau 1 tambah 2 tambah 3 ya, tambah K sampai K plus 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau huruf N-nya diganti K plus 1, nanti rumusnya juga harus seperti ini. Setengah kali N-nya diganti K plus 1. N-nya diganti K plus 1 ya, tapi tambahkan 1. Berarti K plus 2. Nah, jadi nanti kalau kita bisa menunjukkan bahwasanya ruas yang kiri ini nanti sama dengan yang kanan, berarti rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya informasi bahwasanya ketika ada 1 tambah 2 sampai K, itu rumusnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bahwasanya kalau yang sampai K plus 1 harus ketemu setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Ya. Nah, di sini lanjutannya ya, saya tuliskan di atas biar space-nya cukup. Oke, di sini setengah 1 tambah 2 ya, tambah 3 tambah sampai K plus 1. Ya, sampai bilangan setelah K itu ya K plus 1 ya. Kita sudah punya rumus yang ini, bahwa kalau 1 sampai K dijumlahkan itu rumusnya adalah yang ini ya. Berarti untuk yang sebelah kiri ini, yang 1 sampai K itu bisa kita ganti dengan setengah kali K kali K plus 1. Nah, seperti ini ya. Ini ditambah dengan K plus 1. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan rumus aljabar atau sifat aljabar, yaitu ketika ini ada unsur yang sama. Di sini kan K plus 1 itu artinya 1 kali K plus 1. Ya, sekarang dua unsur ini atau dua suku ini sama-sama ada unsur K plus 1. Berarti sekarang bisa kita keluarkan ya K plus 1-nya. Berarti nanti jadi seperti ini. K plus 1 kita taruh di luar kurung. Kemudian yang dikurung apa? Ya ini, yang setengah K sama yang 1. Ya. Jadi setengah K tambah 1. Oke ya. Nah, ini sama dengan setengah K tambah 1. Itu kan 1 itu kan sama aja 2 per 2. Ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. K plus 1. Ya ini K. Ya ini 2 per 2. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah, karena ini setengah dalam bentuk perkalian, bisa kita ubah atau kita pindah setengahnya. Nah, jadi di depan K plus 1 kali K plus 2. Nah, jadi dari proses ini sudah berhasil kita tunjukkan bahwasanya ketika kita menjumlahkan dari 1 sampai K plus 1, sesuai dengan tujuan yang kita ingin tahu, yaitu setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Makanya kalau kalian sudah menemukan sesuai dengan tujuan akhir, oh berarti keterangan di sini adalah terbukti. Karena kan perintahnya buktikan. Berarti hasil akhirnya harus dalam bentuk terbukti. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan soal yang A. Kemudian untuk soal yang kedua, ya di sini ada 2 tambah 5 tambah 8 dan seterusnya. Polanya adalah berbentuk 3n-1. Nanti rumusnya adalah n per 2 dikalikan 3n plus 1. Oke ya, kita akan mulai dari awal cara atau prosedur menjawabnya. Jika perintahnya adalah buktikan.
Yang pertama, seperti yang tadi, kita harus membuktikan P1 benar ya. Jadi P1 harus benar. 1 di sini adalah menunjukkan untuk suku pertama harus benar. Jadi tidak harus angka 1 ya. Jadi P1 berarti maksudnya N-nya nilainya 1 harus benar. Berarti yang di sini kan suku pertamanya 2 ya. Suku pertama ya, tidak harus angka 1, tergantung soalnya. Suku pertama harus benar, yaitu N-nya diganti 1, rumusnya menjadi 1/2 ya, rumus yang kanan ini menjadi 1/2 dalam kurung 3 kali 1 tambah 1. Apakah betul untuk N1 nilainya harus 2? Ya, karena suku pertamanya 2. Berarti kita hitung yang di dalam kurung ini kan 4. Setengah kali 4. Ketemunya 2. Oke. Ya, berarti ini sesuai dengan syarat bahwasanya P1 harus benar. Kemudian kita harus menunjukkan PK plus 1 benar nanti ya. Jadi kita sekarang asumsikan bahwasanya untuk 1 sampai N, jadi kalau N-nya diganti K ya, asumsikan PK benar. Berarti sekarang kita punya rumus bahwasanya kalau 2 tambah 5 tambah 8 sampai ya N-nya diganti K, 3K-1 harus berbentuk K/2 kali 3K plus 1 ya, 3K plus 1. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa nanti ketika diganti K plus 1 yang ruas kanan juga berlaku diganti K plus 1. Berarti nanti tujuan kita adalah ketika kita menjumlahkan 2 tambah 5 tambah 8 ya, sampai K plus 1, 3K-1 ya, ini berarti baru suku yang ke K ditambah dengan kalau K-nya diganti K plus 1 berarti nanti 3 dalam kurung K plus 1 min 1. Berarti kan ini sampai suku ke K plus 1 ya. Itu harus berlaku, rumusnya adalah K plus 1/2 dikalikan 3 dalam kurung K plus 1 plus 1. Nah, ini tujuan kita. Jadi kita nanti harus bisa menunjukkan bahwasannya 2 dijumlahkan sampai 3 dalam kurung K plus 1 min 1 harus ketemunya ini. Ya, kalau kita sudah menunjukkan itu, berarti sudah terbukti. Nah, ini tujuan kita. Ya, ini ibaratnya tujuan akhir yang nanti akan kita tuju. Nah, sekarang kita olah data yang PK plus 1. Ya, PK plus 1. PK plus 1 berarti nanti kita menjumlahkan sampai huruf N-nya diganti K plus 1. Berarti nanti 2 tambah 5 tambah 8 ya, tambah 3K min 1 ya, ditambah, nah ini 3 dalam kurung K plus 1 min 1 ya. Kita harus mengolah data ini agar nanti sesuai dengan tujuan akhir kita, yaitu yang berbentuk ini ya. Tujuan akhir kita harus mengolah data yang di atas jadi data yang ini. Kalau kita bisa mengubahnya, berarti itulah tujuan kita tercapai, yaitu nanti nilainya terbukti ya. Berarti sekarang kita olah. Tadi kita mengasumsikan benar, berarti kita sekarang punya rumus yang ini. Kalau dijumlahkan sampai 3K-1 hasilnya ini ya. Berarti yang ini, yang sebelah kiri ini ya, itu adalah rumusnya sudah ada di sini, yaitu K/2 dalam kurung 3K plus 1 ya. Ini baru yang ini, yang sebelah kiri. Ini masih ditambahkan dengan, nah ini kan kalau dijabarkan 3K plus 3 ya kan, 3K plus 3 plus 3 tapi nanti dikurangi 1. Berarti kalau kita mau langsungkan berarti plus 2 ya, seperti itu. Kemudian
Nah, di sini yang ini ada penyebut 2. Ya, berarti kita bisa mengubahnya jadi seperti ini. 3K plus 1 per 2. Nah, bisa diubah ya dalam bentuk seperti ini. Kemudian agar nanti bisa kita jumlahkan, berarti kan yang kanan harus kalikan 2 ya. Ini kalikan 2. Yang ini kita kalikan 2, bawah juga dibagi 2. Berarti nanti jadinya 6K plus 4 per 2. Nah, kan seperti itu. Kemudian kita kalikan ya yang kiri. Ya, ini nanti K kuadrat plus K. Nanti ini bisa kita satukan K kuadrat plus 3K kuadrat ya. 3K kuadrat plus K. Kemudian ini masih ditambah dengan 6K plus 4. Ini masih diper 2. Ya. Berarti nanti ini yang atas menjadi 3K kuadrat plus 7K ya, plus 4. Kemudian ini masih diper 2. Nah, silahkan kamu faktorkan untuk bentuk yang di atas ya. Nanti kalau operatoranmu sudah selesai akan ketemu yang di atas adalah K plus 1 ya, dikalikan dengan 3K plus 4. Nah, dia hasil faktorannya dibagi 2. Kemudian kita sampai di tahap akhir, yaitu kita tinggal mengubah ini menjadi K plus 1 per 2, ya kan? Ini dikali yang 3K plus 4 itu kan bisa diubah dalam bentuk 3 dalam kurung K plus 1. Ini baru 3K plus 3. Masih ditambahkan 1. Berarti ini senilai dengan 3K plus 4. Oh, berarti dari hasil orat-oratan yang ini, kita bisa menemukan bahwasanya rumus akhirnya adalah K plus 1 per 2 dikalikan 3 kali K plus 1 ditambah 1. Nah, berarti kalau sudah tercapai, berarti terbukti. Ya, jadi inti dari soal model induksi matematika adalah kita mengolah data yang ini biasanya ya, dari yang atas ke yang bawah. Intinya di situ. Ya, memang harus konsep aljabarnya harus matang, kalau tidak agak kesusahan ya. Kemudian untuk soal nomor C atau bagian yang C, kita akan membuktikan bahwasanya 7N dikurangi 1 itu nanti habis dibagi 6. Berarti kita harus membuktikan kalau N-nya 1 dulu ya. Jadi langkah pertama kita harus menunjukkan bahwasanya P1 benar. Jadi kalau N-nya diganti 1 itu harus benar. Kita cek 7 pangkat 1 berarti ya, dikurangi 1 habis dibagi 6. Apakah betul? Tentu betul ya, karena ini nilainya 6 ya, tentu habis dibagi 6. Berarti P1 benar sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, PK benar ya, asumsikan atau dianggap PK benar. Berarti sekarang kita punya informasi bahwasanya kalau N-nya diganti K, yaitu 7K min 1 ya, itu pasti habis dibagi 6. Nah, kemudian tujuan kita adalah, ini ya kalau menurut tulisan di sini biar jelas, tujuan kita harus menunjukkan kalau huruf K-nya diganti K plus 1, jadi kalau seperti ini, dikurangi 1, ini juga harus habis dibagi 6. Ya, ini kita tujuannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti seperti ini. PK plus 1. Ya, PK plus 1 itu artinya ya huruf N-nya diganti K plus 1. Berarti 7. Nah, K plus 1 dikurangi 1. Nah, bagaimana tahu agar nanti ini bisa dibagi 6, sedangkan kita hanya punya informasi ini.
ya. Yang kita punyanya adalah 7K. Berarti kita bisa memodifikasi bentuk ini. Ingat, kalau 7K plus 1 itu kan kalau dari sifat eksponen itu artinya 7 pangkat K ya kali 7 pangkat 1. Atau ini bisa dibalik juga menjadi 7 pangkat 1 ya kali 7 pangkat K. Berarti ini bisa kita ubah bentuk menjadi seperti ini. 7 kali ya 7K. Nah, yang kita tahu itu 7K min 1 ya, yang habis dibagi 6. Berarti kan ini kita tambahkan seperti ini. Ya. Yang ini kalau dikalikan itu sudah 7 pangkat K plus 1. Tetapi kalau ini dikalikan ketemunya min 7. Padahal di sini nilai yang sebenarnya adalah min 1. Min 7 biar jadi min 1. Berarti harus ada unsur plus 6. Ya. Tadi kan ini dengan yang bawah ini senilai, sama saja. Ya. Nah, sekarang berarti karena yang ini habis dibagi 6, ya, habis dibagi 6. Ya, yang ini juga otomatis ya, karena 6 ya otomatis habis dibagi 6. Berarti otomatis secara keseluruhan ya, bilangan-bilangan ini 7 kali bilangan yang habis dibagi 6 ya tentu habis dibagi 6 ditambah dengan bilangan 6 ya otomatis berarti nilai ini ya secara otomatis akan habis dibagi 6. Ya karena kedua sukunya habis dibagi 6. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti karena kita sudah menunjukkan bahwasanya 7 pangkat K plus 1 K plus 1 dikurangi 1 habis dibagi 6 ya berarti terbukti. Nah seperti itulah kurang lebih pembahasan mengenai prinsip induksi matematika. Kemudian ini sebelum saya akhiri ada 3 buah latihan soal yang konsepnya sama dengan yang 3 contoh tadi yang saya sudah sampaikan ya, hanya ya ganti variasi angkanya saja. Ya, tapi konsep dan prosedur langkah-langkahnya tetap sama ya. Oke, nanti silakan kalau memang kalian menjumpai kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, sampai